ada tugas. Soalnya mana, Bu? Ada di bahan ajar. Ada di bahan ajar di materi ya. Di situ ada latihan soalnya. Oh, ya, Bu. Tunggu yang lain join dulu ya. Sebelas 15 kita mulai. 11.10. Sekarang 11.07, 3 menit lagi ditunggu temannya. Kita mulai.
mulai ya, biar yang lain nanti menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat tatap muka kembali secara daring. Yang hari ini Ibu tidak rekam penjelasannya. Jadi disimak betul-betul pada saat Google Meet ini ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai larutan asam basa, mengenai teorinya, lalu mengenai cara menghitung pH. Hari ini mengenai titrasi asam basa. Ntar ada yang join ya saya. Oke, titrasi asam basa. Oke, titrasi itu adalah salah satu metode yang digunakan di laboratorium kimia untuk menentukan konsentrasi dari sebuah larutan. Nah, ada yang disebut sebagai zat atau larutan yang akan dicari konsentrasinya, namanya titran, dan ada juga yang namanya titer. Itu adalah zat yang digunakan untuk menguji atau menentukan konsentrasi larutan. Jadi Ibu ilustrasikan. Ini ada gambarnya. Ini labu Erlenmeyer. Di sini diisi atau kita isi dengan larutan yang akan kita cari konsentrasinya, namanya titran. Nah, lalu ini ada buret, diisi dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nanti melalui larutan yang di buret ini, kita bisa hitung konsentrasi larutan yang ada di Erlenmeyer. Nah, pada larutan yang akan dicari konsentrasinya, kita teteskan beberapa indikator. Nanti ada indikatornya, berikut trayek pH-nya. Nah, tujuan diteteskan indikator itu adalah agar terlihat ketika sudah mencapai titik akhir atau ketika konsentrasi ion H+ dan OH- sudah sama. Untuk lebih jelas bagaimana tentang proses titrasi asam basa, karena kita tidak bisa melakukan praktikum pada pembelajaran atau tahun ajaran ini. Sebentar. Oke. Titrasi itu ada banyak. Yang dipelajari di SMA itu biasanya dua, ada titrasi asam basa dan titrasi redoks. Titrasi yang kita pelajari di kelas 11 adalah titrasi asam basa, yaitu menggunakan larutan asam dan basa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi penetralan, reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam. Contoh ada HCl dan NaOH akan membentuk garam NaCl dan H2O. Bagaimana cara mereaksikannya? Kalian lihat di sini HCl, kamu pisahkan antara H dengan Cl ya. Karena kan asam itu menghasilkan ion H+. Nah, NaOH juga ada dua bagian, artinya ada bagian Na dan bagian OH. Basa itu menghasilkan OH-. Selain H dan OH itu kita jadikan sebagai garamnya. Jadi ini Na bereaksi dengan Cl membentuk NaCl. Sementara ion H itu akan bereaksi dengan ion OH-nya membentuk H2O. Jenis-jenis penetralan asam basa umumnya asam kuat dan basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah dan basa kuat. Rumus-rumus yang digunakan dalam bab titrasi ini adalah rumus molaritas atau konsentrasi, yaitu gram per ml kali 1000 per mililiter. Lalu ada rumus mol 1 sama dengan mol 2. Karena mol itu V kali M, jadi V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Alat-alat yang dibutuhkan, ntar lagi ada ya. Oke,
Oke, tadi sudah dijelaskan ya, ada buret, ada yang Langmuir, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu. Nah, prinsip dari titrasi asam basa. Jadi titran, larutan yang akan dicari konsentrasinya itu akan kita tambahkan sedikit demi sedikit, setetes demi setetes liter, atau larutan yang sudah diketahui konsentrasi. Nah, ketika sudah ditambahkan dan mencapai yang namanya titik ekuivalen, itu titik antara konsentrasi asam dan basanya sama, atau ion H+ dan OH- sama. Ketika sudah terjadi titik ekuivalen, satu tetes tambahan titer akan mengubah warna dari titran, yaitu titik akhir. Nah, ketika sudah terjadi perubahan warna atau titik akhir titrasi, maka titrasinya dapat dihentikan. Lalu kamu hitung volume dari titer yang dibutuhkan. Setelah itu menggunakan rumus yang tadi, mol 1 sama dengan mol 2. Nah, ini ada indikator titrasi asam basa. Indikator itu zat yang bisa mempunyai dua warna atau dapat mengalami perubahan warna ketika dia berada dalam suasana asam maupun berada dalam suasana basa. Ini ada indikator baik pH dan perubahan warnanya. Yang digunakan untuk asam lemah dan basa kuat itu metil merah, trayek 4,4 sampai 6,2, membentuk merah dan kuning. Jadi ketika pH-nya itu kurang dari 4,4, dia warnanya merah. Ketika pH lebih dari 6,2, berubah warna menjadi kuning. Nah, ini ketika basa lemah dan asam kuat, bromtimol biru 6,0 sampai 7,6. Jadi warna kuning ketika pH kurang dari 6, lebih dari 7,6, warnanya biru. Lalu ada phenolphthalein digunakan untuk asam kuat basa kuat. Trayek pH 8,3 sampai 10, dari tidak berwarna menjadi merah atau pink keunguan. Kalau pH kurang dari 8,3, warnanya bening, tidak berwarna. Lebih dari 10 akan berubah menjadi merah atau pink keunguan. Oke. Kita langsung ke perhitungan. Di bahan ajar lengkap ya dengan contoh kurva berbagai titrasi asam basa, bisa dipelajari sendiri. Ibu langsung menjelaskan perhitungannya. Oke. Nah, nanti kita akan pakai selain rumus molaritas, itu adalah rumus mol asam dikali valensi asam sama dengan mol basa dikali valensi basa. Valensi asam itu adalah jumlah ion H+ di dalam asam. Valensi basa jumlah ion OH- di dalam larutan basa. Karena mol itu sama dengan V kali M, rumusnya dapat diturunkan menjadi V asam kali M asam kali valensi asam sama dengan V basa kali M basa dikali valensi basa. Ini ada contoh proses netralisasi dalam kehidupan sehari-hari, dapat dibaca sendiri. Langsung ibu ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Bentar. Contoh soal yang pertama. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk mengetahui konsentrasi larutan CH3COOH dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 molar.
Larutan CH3COOH yang dititrasi sebanyak 25 ml dan volume NaOH yang dibutuhkan untuk merubah warna indikator sebanyak 20 ml. Tentukan konsentrasi CH3COOH. Penyelesaian yang pertama, kalian tuliskan dulu persamaan reaksi penetralannya. CH3COOH ditambah NaOH. Jangan lupa H dengan OH kita pisahkan, jadi terbentuk CH3COONA ditambah NH2O. Lalu kalian cek valensi asamnya CH3COH. Jika terionisasi akan membentuk CH3COO- dan H+. H+-nya hanya 1, maka valensi asamnya juga 1. Volume asam dalam soal diketahui 25 ml. Molaritas asam ditanyakan, lalu kita cek basa. Valensi basa, NaOH, kita uraikan dulu, ionisasi dulu, jadi Na plus dan OH-. Karena ada 1 ion OH-, maka valensi basanya 1. Volume basa 20 ml, molaritas basa 0,1 molar. Pakai rumus PA kali MA kali valensi asam sama dengan VB kali MB kali valensi basa. Masukkan angkanya 25 ml dikali MA dikali 1 sama dengan 20 ml kali 0,1 dikali 1. Dihitung dapat 25 MA sama dengan 2, maka MA-nya 2 dibagi 25 sama dengan 0,08 molar. Oke, contoh soal yang pertama ada yang ditanyakan, sambil Ibu ngecek siapa yang baru join ya. Contoh soal yang pertama ada yang mau ditanyakan, Lisa Farhan. Untuk yang baru gabung, Ibu sudah menjelaskan materi. Lalu sekarang baru saja menjelaskan contoh soal yang pertama. Jelas ya? Berapa orang yang gabung? 18-17 orang asli. Baru 17 orang yang gabung ya? Nomor 2. Ibu, Ya, katanya Cherry belum di ACC. oh iya. Oh iya. Udah ya? Oke, sudah ada 17 Raffi, Aisyah, Alvin. Teruskan. Sebentar ya, kita ini dulu deh. Pada bolak-balik. Oke, lanjut ya. Ini udah gak ada yang masih lama. Contoh soal yang kedua. Konsentrasi larutan NaOH sebanyak 20 ml dapat ditentukan melalui titrasi menggunakan larutan HCl 0,1 molar
yang sudah distandarisasi. Volume HCl yang digunakan dalam titrasi tersebut sebanyak 18 ml. Tentukan massa NaOH dalam larutan tersebut. Jika mRNaOH sama dengan 40 gram per mol. Pertama, kamu tuliskan dulu persamaan reaksi netralisasinya. HCl tambah NaOH menjadi NaCl tambah H2O. Lalu cek dulu valensi asam. Ada 1, karena HCl hanya punya 1 ion H+. Volume asamnya tadi 18 ml. Molaritas asamnya 0,1 molar. Valensi basa NaOH, karena ada 1 OH-nya, maka 1 juga valensi basanya. Volume basanya 20 ml. Pertanyaannya adalah massa dari basa. Rumus awal yang kamu ketahui adalah PA kali MA kali valensi asam sama dengan VB kali MB kali valensi basa. Oke. Nah, kamu mau cari massa. Massa itu rumusnya adalah mol dikali mR. Ya. Lalu kamu juga punya rumus bahwa mol itu adalah VB kali MB. Jadi rumus yang awal ini kita ubah menjadi PA kali MA kali valensi asam. Nah, ini ubah jadi mol basa dikali valensi basa. Ini dapat dari sini ya. Nah, rumus yang sudah didapat dari kelas 10. Bahwa mol itu adalah M kali V. Sudah sampai sini, masukkan angkanya 18 ml sama dengan 0,1 kali 0,1 molar kali 1 sama dengan mol basa kali 1. Jadi kamu dapat mol basa sama dengan 1,8 milimol. Jangan lupa karena ini mililiter, maka hasilnya adalah milimol. Karena milimol, kita ubah menjadi mol. Kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Sudah dapat, langsung masuk ke rumus massa basa. Mol basa dikali mR, maka 1,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali 40 gram per mol. Sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 2 gram. Nomor 2 ada yang ditanyakan. Cuma 19 ada yang ini. Oke, nomor 2 ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanyakan silakan. Kalau tidak, Ibu dampingi dari sini, kalian mengerjakan soal latihannya. Soalnya yang dikerjakan itu ada di bahan ajar ya, di materi kamu lihat di Google Classroom kamu, di topik materi itu kan ada bahan ajar titrasi asam basa. Nah, di situ ada soalnya. Include di bahan ajar. Nah, jadi kamu kerjakan itu soalnya 3 nih. Oke. Silakan. Sambil kamu kerjakan, sambil Ibu dampingi, nanti dari sini